welcome back to my YouTube channel. Dan udah lama banget ya dari terakhir kali aku upload video. But anyway, hari ini aku mau tepatin janji, yaitu membuat Q&A video part 2. Karena part pertamanya udah diupload kayaknya sekitar 2 tahun yang lalu. Oh iya, hari ini aku sengaja pakai outfit yang kyowo kayak gini, sapi ya. So I just want to make something fun for you. Dan ini cute ya. Jadi ini kostum piyama. Jadi kalau di Korea itu, di drama-drama Korea itu banyak banget mereka akan pakai kayak gini, piyama buat tidur. Sebenarnya bukan buat tidur, buat lucu-lucuan ya, kayak K-pop idol itu mereka suka pakai piyama kayak gini buat dance practice. Jadi biar lucu gitu. Langsung aja kita cek pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirimin sama teman-teman semua, sama kamu-kamu semua ya. Yang pertama, nah ini pertanyaan yang pertama adalah ulun awe kak. Ulun awe kak itu adalah bahasa Dayak Manyan, artinya orang mana kak. Nah ini pertanyaan yang paling sering banget juga aku dapetin. Jadi aku adalah orang Dayak pastinya ya, orang Dayak asli, pure, nggak ada campuran, original. Dan aku tinggal di Kalimantan. Jadi aku Dayak Manyan, tinggal di Kalimantan, spesifiknya itu di Barito Selatan. Tetapi aku lahirnya memang di Barito Utara. Nah waktu kecil itu aku pindah ke Barito Selatan, dan sekarang udah 12 tahun menetap di Palangkaraya. Jadi demikianlah aku. Nah kadang kan orang mikir, kadang banyak orang kira aku tinggal di luar negeri atau sudah menetap di luar sana gitu. But no, I'm still here in Kalimantan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, pernah gugup tidak pas awal berbicara di depan orang banyak? Sekalian tipsnya kak. Jadi most people know I'm a public speaker. Jadi bicara di hadapan orang banyak dan juga sering diundang. Jadi ditanya gimana sih caranya supaya nggak gugup gitu, atau pernah nggak ngalamin namanya rasa gugup? Jawabannya pernah, pakai banget ya. Jadi dulu kalau saya itu bakal lemah lintuhut kata orang. Jadi kalau diri di depan kelas dulu, entah itu waktu SMP, SMA, bahkan sampai kuliah tuh aku sakit perut gitu kan, demam panggung ya namanya, sakit perut, terus lutut tuh lemas gitu kan, ya gugup gitu. Aku percaya dengan yang namanya bisa karena terbiasa gitu, dan practice it makes a difference. Jadi sekarang kalau ditanya masih gugup atau enggak, ya masih gugup gitu. Kalau aku harus bicara di satu event itu memang pasti setiap rasa gugup itu pasti ada gitu. Jadi aku ingat satu kalimat dari senpaiku yang pernah bilang kayak gini, entah seberapa seniornya orang itu, seberapa tinggi tingkatan sabuknya, dan seberapa banyak pertandingan yang dia udah pernah lakukan, setiap kali mau bertanding pasti akan gugup. Nah itu aku ingat banget sampai hari ini, dan aku juga terapkan gitu loh dalam kehidupanku. Tidak peduli seberapa banyak aku udah pernah ngomong di hadapan orang, tetapi rasa gugup itu pasti masih akan ada. Cuma bagaimana kita dealing with that. Dan itu aku juga ada sharekan tipsnya ya, kalau nggak salah itu ada di postinganku, kamu bisa cek di guide di profile Instagram aku. Yang pastinya pertama itu kita harus bernafas ya, harus tarik nafas, buang nafas, itu pasti bakal bikin kita lega. Kemudian buat aku sendiri, aku selalu mengatasinya dengan banyak bergerak-gerak kayak gitu ya, biar agak panas, biar adrenalin tuh terpacu gitu. Dan jangan lupa juga pose power. Jadi pose power itu kedua tangan di pinggang, kemudian kayak pinggang kalau kata kami gitu. Nah itu kamu nge-boosting that feeling that you are powerful gitu. Nah selanjutnya ya practice gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya yang paling banyak juga ditanyain ya, gimana sih cara menyeimbangkan modern ya, kehidupan modern dan juga adat, rasa cinta akan budaya. Oke, ini juga pertanyaan yang paling banyak aku dapetin ya, entah itu dari interaksi di media sosial dan juga di interview aku. Orang-orang akan berpikir bahwa ketika kita sangat mencintai adat budaya, maka kita anti sama yang namanya hal-hal modern, which is not true. Karena
Aku ngomong which is not true aja logat panjang banget ya, which is not true. Karena definisi kita tentang masyarakat adat itu seperti apa sih, itu dulu yang harus kita benerin. Jadi banyak orang berpikir kalau kamu cinta adat budaya, it means you live in the jungle, kamu di hutan, kamu harus pakai pakaian tradisional setiap hari, dan kamu mungkin buta huruf gitu kan, atau tidak melek teknologi, dan itu sangat-sangat salah teman-teman ya. Jadi kalau aku sendiri, gimana caraku untuk dealing menyeimbangkan kehidupan modern dengan rasa mencintai adat budaya? Bagiku itu hal yang tidak perlu diseimbangkan, karena itu adalah bagian dari identitas. Jadi budaya, adat itu adalah bagian dari identitas diri. Jadi tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang harus diseimbangkan, no gitu. Tetapi sebaliknya, identitas saya adalah seorang Dayak ya, katakanlah seperti itu, dan saya hidup di dunia modern. Ini lebih tentang being adaptable. Jadi bukan tentang balancing, tapi being adaptable kepada dynamic of environment. Dan satu hal lagi, seharusnya kehidupan modern, teknologi modern, atau segala sesuatu yang bersifat modern tidak menjadi hal yang membuat kamu terkikis rasa cinta akan budayamu atau terputus gitu dari identitas adatmu. Tidak, tapi seharusnya itu menjadi motivasi, harusnya itu menjadi sesuatu yang akan membuat kamu semakin produktif dan maksimal, dan tentunya justru membuat dampak lebih banyak di komunitasmu dan juga buat hidupmu sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga yang aku banyak dapetin ini tentang aplikasi. Nah, jadi kalau bicara aplikasi, ini ada yang nanya sama aku tentang aplikasi editing yang aku pakai ya, baik itu editing video, editing foto maupun desain. Jadi untuk foto ini aku ada tiga aplikasi editing favorit ya. Yang pertama itu adalah Lightroom tentu aja, dan ini aku pakai preset. Jadi aku tidak subscribe Adobe Lightroom-nya, tapi aku beli preset yang kemudian itu diinstal ke Lightroom. Jadi teman-teman juga bisa, tidak harus subscribe Adobe Premium gitu, tapi kamu bisa cukup install Adobe Lightroom di HP-mu, terus kamu beli preset ya yang sesuai budget aja, dan itu nanti akan bakal banyak pilihannya. Nah, aku di sini pakai lootlightroom.id karena itu bikinan orang Indonesia, jadi aku putuskan untuk beli preset di situ. Diinstalkan ke Adobe Lightroom, dan di situ kamu punya ratusan pilihan filter. Ini khusus untuk foto editing. Kemudian yang kedua juga aku suka pakai PicsArt, yang teman-teman tentu tahu itu magic banget karena bisa erase dan juga bisa banyak item ya, stiker dan foto yang kamu bisa attach ke foto, dan juga filternya itu banyak banget, bagus gitu. Dan juga aku suka pakai Snapseed. Nah, Snapseed ini paling oke karena dia gratis dan paling cocok untuk hasil foto yang natural, nggak kayak main banyak banget di lightingnya gitu. Kemudian untuk video, jadi aku pakai aplikasi InShot. Nah, ini pasti teman-teman udah familiar banget karena InShot ini dia punya banyak fitur yang sangat mudah buat kita, baik itu untuk filter, transisi, dan juga efek gitu. Dan kalau kamu beli yang premium, tentunya subscribe, itu kamu bisa untuk hilangkan watermarknya dan juga punya lebih banyak pilihan. Nah, ada juga aplikasi yang dulu aku sering pakai tapi sekarang udah nggak lagi karena aku udah cukup puas sama InShot. Jadi, nah ada juga aplikasi yang dulu aku pakai tapi sekarang udah nggak lagi. Tapi buat kamu mungkin bisa coba kalau cocok, itu namanya Quick. Jadi itu lebih kayak adventurous video kayak gitu. Tetapi satu lagi yang bisa dipakai yaitu tadi yang aku mention, PicsArt. Jadi video pun dia bisa di edit di PicsArt karena dia juga punya fitur gitu untuk video. Oh ya, aku lupa juga mention ya, satunya juga adalah B612 yang bisa untuk foto dan juga video. Ini lebih yang kiowo kayak gitu, sama kayak Photogrid ya. Kemudian yang ketiga, untuk aplikasi buat desain itu aku pakai Canva. Jadi Canva dia punya banyak pilihan template di situ, dan kalau kamu search pakai keywords itu akan banyak muncul template-template yang keren banget. Dan biasanya aku search itu pakai kata kuncinya bahasa Inggris. Jadi pilihannya lebih banyak gitu.
Pertanyaan selanjutnya yang paling banyak aku dapatin adalah filter apa yang dipakai buat reel. Nah, ya teman-teman tahu ya, sekarang aku lagi sering banget bikin reel dan ada banyak filter yang aku pakai di situ, yang tentunya Instagram sediakan itu supaya buat dipakai ya, bukan buat dianggurin. Jadi pertama aku mau bilang, that's okay for you to use filter. Jadi nggak usah insecure atau merasa fake gitu kalau kamu pakai filter, nggak perlu, karena memang sosial media itu ya penuh dengan filter gitu, penuh dengan fake kalau aku bilang. Bukan berarti kamu orang yang palsu atau pembohong, tidak, tetapi ya memang itu untuk kepentingan visual dan kepentingan engagement. Makanya Instagramnya sediakan filter-filter yang lucu-lucu yang kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga jangan menghakimi ya kalau ada teman-teman kita yang pakai filter. Aku juga pakai filter gitu. Nah, kalau filter apa yang sering aku pakai buat di reel itu, aku pertama suka banget yang Mahito atau Megito ya kemarin ya, yang aku suka pakai itu. Ya, pokoknya begitulah, Mahito, Megito, JJ kayak gitu, yang matanya cat eye, kemudian bibirnya kayak di filler gitu. Itu aku suka banget. Kemudian yang kedua aku sering pakai juga itu ada Pixie Dust dan juga Cat Soul. Nah, 3 ini aku lagi suka banget pakai, tapi tentunya juga ada filter-filter lain di Instagram, di efek reel itu yang kamu bisa pakai untuk lebih estetik, kayak fotografi atau blue sky or whatever, you know. Kamu juga bisa pilih filter langsung yang dari Instagram yang kalau di swipe itu langsung berubah. Biasanya aku pilih yang Oslo atau Lagos gitu. Oke, dan selanjutnya pertanyaan yang juga ditanyain ke aku adalah pendapatku tentang vaksinasi anak-anak kecil. Mungkin ada beberapa orang yang bilang itu kayak pemaksaan gitu ya, tetapi kalau dari aku sendiri, kita tahu bahwa anak-anak kecil mereka tidak punya hak untuk menentukan ya sebuah keputusan, belum ada gitulah sesuai aturan negara gitu. Dan tentu saja karena anak kecil kan juga dia belum mampu gitu untuk memahami ya seperti orang dewasa. Jadi orang tuanya yang memutuskan apakah anaknya mau divaksin atau enggak. Dan buatku sendiri itu bukan satu pemaksaan ya, cuma memang ya vaksinasi ada pro dan kontranya, entah itu orang dewasa, entah itu anak kecil, ya ini banyak pro dan kontranya. Tapi aku sendiri, aku pro vaksin, karena di masa lampau vaksin pun sudah banyak menyelamatkan hidup banyak orang ya. Jadi kalau anak kecil juga sekarang harus divaksin, that's good, that's for their own health kayak gitu. Dan apakah itu pemaksaan? Saya pikir ini adalah bagian dari orang tuanya untuk menentukan ya, karena orang tua punya hak untuk memutuskan apakah anaknya mau divaksin atau enggak. Kameranya di sini, muka di situ. Oke guys, jadi itulah dia Q&A untuk part kedua ini. Mungkin nanti nextnya aku akan lakukan Q&A video lagi. But overall, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih setia subscribe YouTube aku walaupun aku jarang upload ya. Dan ini adalah goalku buat 2022 untuk lebih konsisten lagi dalam mengupload video di YouTube. And I need your support, but anyway ya, you already supported me, so I thank you for that. Jadi mari kita semangat untuk 2022 menjadi lebih baik lagi. Thank you so much and bye bye.